Pelatih Malaysia U23 Nafouzi Zaim menganggap Indonesia sebagai favorit utama di Piala AFF U23, saudara-saudara. Sementara pelatih Indonesia U23 Gerard van den Bosch optimistis Indonesia bisa menjuarai Piala AFF U23 sekaligus menjadi modal untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara. Uniknya mereka adalah pelatih yang sama-sama baru, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak menebar kebencian, tidak mencari permusuhan. Tidak lebay juga, saudara-saudara. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini. Piala AFF U23. ASEAN Under-23 Championship, Mandiri Cup kalau nggak salah, saudara-saudara, itu akan segera dimulai. Akan dimulai tanggal 15 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, saudara-saudara. Pertandingan pertama itu nanti adalah Grup A yang terdiri dari Malaysia akan melawan Filipina, kemudian Indonesia akan melawan Brunei Darussalam. Dan sekarang kedua pelatih sedang mempersiapkan skuad, sedang menjalani pemusatan latihan di negara masing-masing. Sebelum nanti mungkin hari Minggu atau hari Sabtu akan masuk ke hotel, berangkat untuk menjalani persiapan terakhir untuk menjalani pertandingan di turnamen ini, saudara-saudara. Ini turnamen ini seharusnya ya bukan seharusnya ya memang akan dijadikan ajang pemanasan, kayak semacam ya uji coba lah, saudara-saudara, untuk kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara, yang akan mulai digelar pada September, saudara-saudara. September nanti Indonesia akan bermain menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan. Sementara Malaysia itu akan berhadapan dengan Lebanon, Mongolia, dan Thailand. Nah, ini pertandingan-pertandingan yang cukup menarik, cukup kompetitif di turnamen nanti, di kualifikasi Piala Asia. Sehingga Piala AFF U23 ini penting untuk menguji kesiapan para pemain, untuk meningkatkan moral, semangat para pemain. Kalau bisa juara, itu nanti mental mereka, semangat mereka, moral mereka akan terangkat ketika kualifikasi Piala Asia. Ini juga untuk menguji kesiapan pemain untuk di sebuah pertandingan yang sebenarnya, karena mendapatkan lawan-lawan yang ya cukup menantang lah. Indonesia ketemu Malaysia, Malaysia ketemu Indonesia, ketemu Filipina, kemudian ketemu Brunei, begitu pula negara lainnya, misalnya Vietnam, misalnya Thailand, misalnya mana lagi ya, Laos, Kamboja, dan lain-lain. Tapi Piala AFF U23 ini, saudara-saudara, Malaysia itu menggelar 3 pertandingan persahabatan tidak resmi, ya, sparring partner, saudara-saudara. Sparring partner melawan PDRM, kemudian melawan Malaka United, dan melawan Negeri Sembilan di Malaysia sana, di Kuala Lumpur. Sementara Indonesia memang tidak ada agenda uji coba dan tidak menjalani pertandingan uji coba, saudara-saudara. Hanya latihan internal, hanya game internal
hanya hanya pertandingan ya sesama pemain lah saudara-saudara, antar pemain saja mereka bertanding untuk karena bagi Gerard Van den Berg yang paling penting sekarang adalah pemahaman pemain, karena pemain ini pemain tim nasional Indonesia ini dia sebenarnya sudah lama, sudah bukan muka-muka baru, stok lama lah, sudah sering bersama, tetapi kemarin itu di bawah asuhannya Sintayong, sementara sekarang dia bawah asuhannya Gerard Van den Berg, sehingga mereka membutuhkan filosofi permainan baru, cara bermain yang tentu saja berbeda antara Sintayong dan Gerard Van den Berg. Kita belum tahu nanti Gerard Van den Berg ini mainnya seperti apa, kita belum tahu. Jadi ini Gerard Van den Berg berpikiran bahwa ya udah kita pemain ini diinstal dulu softwarenya, perubahannya dari cara melatih baru ke cara melatih Sintayong ke cara melatih Gerard Van den Berg ini seperti apa, transisinya, macam-macam cara bermain itu dulu yang diasah, nanti baru pertandingan resmi. Sementara Malaysia sebenarnya juga skuadnya tidak berbeda jauh, tidak, beberapa pemain memang baru, tetapi ada juga ya skuad yang lama yang sudah sering bermain, seperti misalnya si Fergus Terne, Ubadillah Samsul dan beberapa pemain lagi itu sudah sering bermain, sehingga mereka selain menginstal ide-ide baru dari Nafuzi Zain juga mereka merasa perlu membutuhkan pertandingan uji coba, walaupun itu tidak resmi, sparring partner, sehingga mereka mengagendakan 3 pertandingan uji coba itu untuk sebelum terbang ke Jakarta, sebelum menghadapi turnamen yang sebenarnya. Jadi ini pilihan strategi saja, 2 pelatih yang berbeda memandang turnamen ini, menjalani persiapan dengan taktik, dengan strategi, dengan filosofi yang berbeda, saudara-saudara. Menarik adalah saudara-saudara, 2 tim ini, Malaysia dan Indonesia, yang akan berhadapan nanti di pertandingan terakhir grup A itu sama-sama memiliki pelatih baru. Dua-duanya juga baru mulai bekerja sejak Januari. Malaysia itu punya pelatih lokal, Indonesia punya pelatih asing dari Belanda. Malaysia itu dilatih oleh Nafuzi bin Muhammad Zain. Itu adalah dulu dia juga mantan pemain. Dulu dia mantan pemain sejumlah klub di Malaysia, misalnya seperti Kelantan, Terengganu, Kedah. Kemudian posisinya dulu adalah gelandang, saudara-saudara, midfield. Kemudian dia juga sempat bermain untuk Malaysia U17, Malaysia U20, tetapi tidak lanjut karir di senior. Dia di tim nasional Malaysia senior tidak terlalu bagus lah, dia berkali dari 1998 sampai terakhir itu 2010. Kemudian dia juga setelah itu menjadi pelatih di sejumlah klub, saudara-saudara, junior maupun senior. Dia sempat menjadi asisten di Kelantan U21, kemudian pelatih juga di Kelantan U21, kemudian asisten di Kelantan, kemudian tim Terengganu U21, kemudian Terengganu, asisten pelatih Terengganu, pelatihnya Terengganu, kemudian terakhir dia melatih di Kedah Darul Aman, saudara-saudara. Persentase kemenangan Nafuzi Zain sebagai pelatih ini adalah 54,48% dari 145 pertandingan, dengan 79 kemenangan, 24 seri, dan 42 kalah, saudara-saudara. Ini pelatih, dan dia melatih ini akan dibantu oleh Tan Cheng Ho yang berperan sebagai direktur teknik di Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Tan Cheng Ho adalah mantan pelatih tim nasional Malaysia juga. Pernah melatih di Polistero di Thailand, saudara-saudara. Sementara Gerard Mervin Van den Berg adalah pelatih kelahiran Utrecht. 5 Maret 1964. Usianya berarti berapa ya? 61 tahun. 61 tahun. Dia dulunya adalah winger, saudara-saudara. Winger berpostur 174 cm yang aktif bermain sejak 1980 sampai 2000, saudara-saudara. Itu dia dulu pernah main di Ajax Amsterdam. Lama dia di Ajax, saudara-saudara. Kira-kira 6 tahun. Kemudian di PSV Eindhoven itu dari 86 sampai
ke 93. Kemudian dia juga sempat 93 sampai 96 itu dia main di Jubilo Iwata. Itu waktu itu Jepang J-League itu baru bergulir dan mendatangkan marquee player. Salah satunya si Gerard Vandenberg ini yang main di Jubilo Iwata. Dia juga pernah main di Utrecht, kemudian Cannes, kemudian 1860 Munich, PSV klubnya rivalnya Bayern München. Kemudian dia juga internasional karir dia main di tim nasional Belanda, saudara-saudara. Dia punya dari 1982 sampai 1992. Kira-kira 10 tahun itu dia punya 42 caps dengan 1 gol, saudara-saudara. Setelah pensiun, dia mulai meniti karir sebagai pelatih. Dia mengawalinya dari PSV Eindhoven Youth Junior Academy di PSV Eindhoven, kemudian melatih di Munich 1860, kemudian di Helmond Sport, kemudian FC Eindhoven, kemudian asisten pelatih di Willem to Tilburg, dan 2008 ya, dan sekarang sejak 2025 dia menjadi pelatih tim nasional Indonesia U23, saudara-saudara. Dan Gerard Vandenberg ini, saudara-saudara, saat menjadi pemain prestasinya banyak, saat menjadi pelatih belum ada. Dan dia bekerja dengan di tim nasional Indonesia itu akan dibantu oleh Simon Tahamata sebagai talent scout, sebagai pemandu bakat. Dan dia juga, si Gerard Vandenberg ini juga menjadi salah satu asisten Patrick Kluivert di tim nasional senior Indonesia, saudara. Itu, saudara-saudara, pertemuan Indonesia dengan Malaysia U23 di Piala AFF U23 nanti. Tanggal 21 Juli, saudara-saudara, di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini menarik dan menantang, saudara-saudara. Penuh challenge bagi Malaysia maupun bagi Indonesia. Kita nggak usah bicara soal rivalitas yang tidak masuk akal, tetapi kita bicara teknis sepak bola saja, karena ini dua pelatih baru dan begini, kalau misalnya di 2 pertandingan awal itu mereka bisa menang, khususnya lawan Filipina ya. Kalau lawan Brunei itu kan kemungkinan kalau Brunei menjadi juru kunci, menjadi tim paling bawah itu, dia poinnya nggak akan dihitung. Jadi nanti poinnya yang dihitung ya yang peringkat ketiganya, peringkat keempatnya nggak dihitung, karena tim lain juga hanya 3 tim, saudara-saudara. Nanti peringkat keempatnya Brunei nggak dihitung, berarti kan diabaikan aja. Berarti pertandingan melawan Filipina, anggap aja Brunei itu kalah semua dan jadi juru kunci. Jadi setelah pertandingan melawan Filipina, setelah pertandingan melawan Brunei, baru pertandingan melawan melawan Malaysia ini. Secara teknis ini akan menjadi penentuan kelolosan Indonesia atau Malaysia ke semifinal. Karena nanti hanya ada 1 juara grup. Setiap grup itu hanya mengirimkan 1 juara grup dan 1 runner up terbaik. Ya nanti dilihat runner up terbaik kan berarti dari poin, dari golnya itu berapa. Nah, jadi ini penentu kemenangan. Dan bagi Indonesia menyingkirkan Malaysia itu jauh lebih penting. Itu akan sangat bermanfaat nanti kalau Malaysia bisa tampil di final. Karena begini, biasanya Indonesia kalau bertemu dengan Malaysia di final, di pertandingan final itu akan ada mental, ada beban mental, ada trauma psikologis yang susah diatasi. Nah, jadi lebih baik bagi Indonesia untuk menyingkirkan Malaysia di fase grup. Jadi jangan biarkan Malaysia lolos ke semifinal, itu saja. Sehingga Anda harus mengalahkan Malaysia dengan skor yang cukup mencolok supaya dia nggak bisa hitung-hitungan selisih runner up itu dengan grup lain supaya dia tidak bisa lolos. Itu aja. Tapi kalau itu gagal ya nanti kalau seandainya ketemu Malaysia di final itu psikologisnya akan terganggu. Yang jauh lebih penting, saudara-saudara, ya damai sajalah, sportif. Jangan yang kejadian-kejadian masa lalu ketika Malaysia main di Indonesia menggunakan Barakuda, udah nggak usah diulangi lagi ya. Sebab kita kan statusnya tuan rumah, masa ya Malaysia nanti naik Barakuda ke situ. Nggak usah kayak begitu, sudah lupakan saja. Ini rivalitas ini bukan seperti itu, rivalitas yang benar itu nggak seperti itu ya. Bagaimanapun juga tetangga, saudara, apapun lah itu, nggak usah terlalu berlebihan seperti itu. Biarkan mereka nanti datang dengan naik bus
bis biasa saja, kemudian di stadion juga disambut dengan baik, nggak usah lagu kebangsaan Malaysia disorakin, dihina, dihujat, nggak usah. Bayangin kalau itu posisi itu terjadi pada lagu kebangsaan Indonesia itu bagaimana. Kayak begitu aja, nggak usah. Sudahlah, itu diputus saja, jadi nggak usah lingkaran setannya itu nggak usah dilanjutkan. Yang lalu, rivalitas yang lalu, kejadian-kejadian yang lalu, ketika ada perselisihan, ketika ada kejadian negatif, ya sudah diputus. Sekarang mulai lagi era ke depan, karena nggak ada gunanya juga. Ini hanya level AFF, nggak ada poin FIFA yang diperebutkan. Ini hanya tim junior, nggak ada ranking FIFA yang dipertaruhkan. Dan ini juga bukan pertandingan Piala Dunia, ini hanya level kecamatan. Ingat, nanti yang paling penting nanti ada di Asia U23. Yang jauh lebih penting lagi adalah pemain-pemain ini berkembang ke depan. Berkembang ke depan di tim senior, bermain di senior, kemudian nanti senior golnya ada apa? Piala Asia, semifinalkah Piala Asia, runner up Piala Asia, juara Piala Asia, kemudian lolos ke Piala Dunia. Itu saudara-saudara golnya di situ. Jadi sejak awal ditanamkan itu, jangan ditanamkan permusuhan. Sudahlah, selesaikan, nggak usah lagi ada permusuhan-permusuhan, karena ini hanya sepak bola. Rivalitas itu hanya 90 menit. Selebihnya kita itu sesama manusia. Saudara dalam kemanusiaan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin. Tadi saudara-saudara, tadi kita bicara tentang Piala AFF U23, Mandiri U23 Championship Cup atau apalah itu. Saudara-saudara, 2025 yang akan mulai tanggal 15 Juli, saudara-saudara. Ya, seminggu lagi lah. Kira-kira seminggu lagi akan digelar pertandingannya di Jakarta dan Bekasi. Pertandingan pertama Malaysia akan bertemu Filipina, kemudian Indonesia bertemu dengan Brunei Darussalam di grup A, saudara-saudara. Dan nanti pada pertandingan terakhir pada pertandingan terakhir itu tanggal 21 Juli, saudara-saudara, Indonesia dan Malaysia akan bertemu. Ini adalah turnamen yang menariknya ini ya. Dua pelatih U23 itu sama-sama baru. Malaysia Nafuzi Zain itu baru bergabung Januari tanggal 1 secara resmi, sementara Gerald van den Berg juga Januari tanggal 23 atau tanggal berapa lah. Mereka sama-sama pelatih baru dan baru mempersiapkan tim juga nggak lama, saudara-saudara ya. Pemusatan latihan kira-kira sebulan terakhir lah. Pemusatan latihan sebulan terakhir. Nafuzi Zain itu dulu mantan pemain dari mana ya? Kelantan, saudara-saudara. Kelantan, kemudian Kedah, Terengganu, dan melatih di beberapa klub di Liga Super Malaysia sebagai asisten, kemudian juga sebagai pelatih di level junior. Sementara Gerald van den Berg itu adalah mantan pemain Ajax Amsterdam, mantan pemain PSV Eindhoven, kemudian pernah juga main di Jepang, di banyak klub lah, saudara-saudara. Kemudian sebagai pelatih juga Gerard van den Berg ini punya jam terbang sebagai pelatih di PSV Junior, di akademi, kemudian di seniornya ada di TSV 1860 Munich, klub tetangganya Bayern Munchen, kemudian FC Eindhoven, Helmand Sport, kemudian Willem II Tilburg asisten pelatih. Jadi ini akan menjadi debut internasional. Debut bagi kedua-dua pelatih yang diharapkan bisa membawa kejayaan bagi tim junior, karena golnya ini sama-sama tim ini, dua-duanya itu pelatih ini punya gol nanti tampil di Piala Asia U23, saudara-saudara. Yang lebih penting karena ya AFF U23 juga penting, saudara-saudara, karena nanti setelah pertandingan ini nanti akan ada kualifikasi Piala Asia.
kualifikasi Piala Asia itu bulan September, saudara-saudara. Kualifikasi Piala Asia U23 bulan September. Jadi Juli turnamen sampai tanggal 31 mungkin, kemudian Agustus ya ada jeda waktu sebulan untuk persiapan, kemudian September mulai tanggal 1 atau tanggal berapa itu akan kembali ke kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara. Dan ya semoga sukses lah, semoga sukses. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Ya kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!